Okai rinasai minasang, terima kasih sudah mampir ke channel Bos One Piece ya. Mimin doain agar kita semua sehat-sehat, lancar segala urusan dan berlimpah rezeki. Amin. Melangkah dengan ganas, dengan hasratnya yang buas untuk menaklukkan lautan yang amat luas, Marshal D. Teach aka Kurohige menyusul para Marine ke Amazon Lily untuk sebuah perebutan kekuatan dahsyat dari sang ratu bajak laut Boa Hancock. Bagaimanakah nasib sang Pirate Empress? Musabab yang hanya karena dihapuskannya sistem Shichibukai di pulau ini, proyek ambisius SSG dari pemerintah dunia bernama Seraphim akhirnya dipampangkan beserta dengan kekuatan dahsyatnya yang dapat membelah gunung. Siapakah mereka? Yosh, langsung aja kita barbar bosku. One Piece chapter 1059 berjudul Insiden Kapten Koby. Nah, dari judulnya aja udah sangat jelas ya kalau yang jadi topik utamanya adalah Koby. Dia diculik oleh Kurohige dan sebuah tanda tanya besar pun muncul, yaitu mengapa Kurohige harus repot-repot menculik Koby seorang diri padahal jelas-jelas Koby bukan pemakan buah iblis. Nanti kita kupas, oke? Alright, sampul cover pada chapter kali ini masih melanjutkan perjalanan Germa 66 memasuki volume ke-18 dengan judul Gas Halusinasi Caesar. Di sampulnya kita melihat Katakuri dan Oven saling baku pukul karena gas halusinogen Caesar. Buset, Caesar jadi otak perencanaan perang saudara nih. Yoho, chapter dimulai dengan penampakan sebuah kapal yang berlayar di lautan dekat Pulau Sphinx, kampung halamannya Shirohige. Marco terlihat meninggalkan kapal tersebut dan berterima kasih kepada Mamang Ojol yang telah mengantarkannya sampai ke tujuan. Belakangan kemudian diketahui bahwa kapal itu ternyata adalah kapal milik bajak laut rambut merah. Saat hendak turun kapal, Shanks lagi-lagi menawari Marco agar dia join dengan MLM rambut merah. Namun Marco menolak prospekan Shanks karena Marco capek jadi downline para bajak laut hebat. Lalu semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Marco dan sang Phoenix pun terbang menuju Pulau Sphinx. Lanjut ke panel selanjutnya, sebuah kilas balik berlokasi di Wano Kuni, lebih tepatnya saat malam festival setelah serangan Ryokugyu terjadi. Di flashback ini kita melihat Yamato membatalkan niatnya bergabung menjadi kru Luffy. Yamato mengatakan insiden dengan pria hutan beruntung terselesaikan berkat haki seseorang yang kuat. Kaido mungkin telah jatuh, tapi akibatnya sekarang Wano Kuni menjadi incaran semua orang. Yamato berkata bahwa dia tidak bisa membiarkannya. Bagaimana dia bisa bertualang sementara dia khawatir dengan negerinya ini? Yamato berbicara dengan Luffy benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan. Dia bahkan mengedipkan mata pada Luffy dengan percaya diri. Luffy pun menatap Yamato dengan serius namun mengerti apa yang dikatakan Yamato. Dan akhirnya Luffy ikhlas menerima keputusan Yamato dan meninggalkan Momonosuke serta yang lain dalam pengawasan Yamato. Zoro ikut nimbrung dan meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke, dan Yamato memahami maksud Zoro dan mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan hidup di Wano Kuni untuk lebih memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu, Sanji pun terlihat menangis terseduh-seduh atas keputusan Yamato. Tak lama setelah itu, Marco lalu nongol dan landing tepat di mana Luffy dan lainnya berada. Marco memberi info kepada Luffy bahwa ada kapal yang muncul di dekat Wano Kuni dan Marco akan nebeng dengan kapal tersebut. Dan sesaat sebelum take off meninggalkan Mugiwara no Ichimi, Marco pun teringat kembali momen saat dia menyuruh Jinbei untuk membawa saudara laki-laki Ace itu bersamanya setelah kematian Ace. Dan oleh karena itu Luffy kemudian berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama perang puncak. Marco kemudian berkata, "Aku yakin Ace pasti bangga jika dia tahu seberapa jauh kamu telah melangkah, Luffy." Dan terbanglah kemudian sang Phoenix meninggalkan Wano Kuni dengan satu pesan terakhir untuk Luffy. Marco mengatakan, "Mulai sekarang ini adalah eramu. Majulah dengan tekad." Flashback kemudian berakhir. Kita kembali ke masa sekarang dan melihat Marco telah menginjakkan kaki di Pulau Sphinx.
Panel lalu berpindah lokasi ke Amazon Lily, memperlihatkan bagian dari gunung besar di tengah pulau itu telah dihancurkan. Gloriosa mengatakan ini pertama kalinya pria dapat menyerang Pulau Kuja begitu dalam hingga mengakibatkan kerusakan di ibu kota. Hancock mengatakan bahwa selama dia di pulau itu, musuh akan terus datang dan oleh karena peliknya situasi, dia malah ingin menikah dengan Luffy secepatnya. Lalu sebuah flashback baru diperlihatkan. Itu terjadi selama serangan Marine beberapa minggu yang lalu. Marine berhasil mendobrak gerbang kota, tetapi tentara Kuja melakukan serangan balik. Marine melalui pejabatnya di lapangan yaitu Wakil Admiral Yamakaji kemudian memerintahkan untuk mengirim pasifista baru yang disebut Seraphim ke garis depan demi memaksa Boa Hancock untuk muncul ke permukaan. Disinilah kemudian terlihat seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul di hadapan Marguerite dan Sweet Pea. Meskipun mereka tidak ingin berkelahi dengan anak-anak itu, namun anak gadis yang memiliki pupil mata berbentuk bintang kemudian menembakkan laser dengan tangannya seperti pasifista yang sudah kita kenal. Tiba-tiba kapal bajak laut Blackbird muncul di belakang kapal perang Marine, mengakibatkan gempa laut yang kuat menyapu kapal perang Marine dan membuka jalur bagi armada Blackbird ke Amazon Lily. Marshal D. Teach mendarat di pulau para wanita ini membawa serta Katarina Devon dan Vasco Shot bersamanya. Teach lalu berkata, "Zehahaha, aku di sini untukmu, Ratu Bajak Laut. Tidak mungkin aku akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan Marine." Katarina kemudian menyambung dengan mengatakan bahwa Hancock memiliki wajah yang indah sehingga dia ingin kepala Hancock menjadi harta karunnya. Teach memberitahu Katarina bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia bisa mendapatkan kekuatan Hancock. Sementara Vasco Shot mengatakan lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka. Para kroco Marine kemudian meminta Wakil Admiral Yamakaji untuk memberi perintah menyerang Blackbird. Tapi Yamakaji mengatakan mereka harus menunggu izin dari Mabes atau markas besar. Dan tanpa basa-basi, Teach duluan curi start menyerang Marine dengan kekuatan Gura-Gura Nomi sembari menyuruh Boa Hancock untuk keluar. Sementara itu, di tengah kekacauan itu, Koby beserta para bawahannya diperlihatkan sudah memasuki istana kerajaan dan melihat Hancock di sana. Koby lalu mengatakan, "Hancock-san, kami tidak ingin ada kekerasan. Jika kamu ikut dengan kami, aku berjanji kami akan buru-buru angkat kaki dari sini." Marigold dan Sandersonia lalu kemudian menyuruh adiknya itu menjauh karena mereka berdua lah yang akan mengurus para Marine itu. Walaupun akhirnya Hancock mantap melaju menuju lantai pertempuran dan mengatakan, "Sungguh konyol, aku tidak akan berada di tangan kedua belah pihak. Aku tidak tunduk pada siapapun." Di lain pihak, bawahan Teach terlihat meminta bantuan bosnya untuk melawan musuh yang baru saja muncul. Meskipun musuh itu adalah anak kecil, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada anak itu. Di panel ini, kita diperlihatkan ledakan yang disebabkan oleh laser pasifista. Teach lalu mengatakan, "Hah? Tidak mungkin. Rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam." Anak itu tiba di tempat Teach berada. Dia memiliki api di punggungnya dan membawa pedang besar yang mirip dengan pedang Mihawk. Sebenarnya anak itu terlihat seperti versi anak Mihawk yang digambar Oda di SBS. Anak itu lalu menyerang Teach, hendak memotong Teach dengan pedangnya. Namun beruntung Teach bisa menghindar dan akibat damage dari serangan itu, gunung besar yang ada di pulau itu pun rontok setengah. Teach lalu berkata, "Sial, bocah ini adalah pasifista. Apa yang terjadi?" Pasifista lagi-lagi menyerang Teach, tapi dia menghentikan pedang dengan lengannya yang berlapis haki, dan Teach menggunakan kekuatannya untuk menyerap semua yang ada di sekitarnya. Teach beraksi dengan jurus andalannya, Black Hole. Balik ke istana, Boa Hancock menggunakan serangan Slave Arrow untuk mengubah semua musuh sekitarnya menjadi batu. Helmeppo dan Wakil Admiral Yamakaji turut menjadi korbannya. Melihat situasi yang teramat kacau itu, Koby lalu memerintahkan pasifista untuk segera berhenti karena bisa menghancurkan patung batu karena sinar lasernya. Boa Hancock tak peduli, dia lalu menggunakan perfume Femur untuk menyerang, tapi naasnya seseorang berhasil menghentikannya. Dalam halaman ganda yang sangat ciamik, kita melihat bahwa Teach menangkap leher Boa Hancock dan dia mengangkat Hancock, memperlihatkan ketidakberdayaan Hancock di depan bajak laut Kuja dan juga Koby yang ada di sebelah mereka.
Teach menggunakan kekuatan Yami Yami Nomi sehingga Boa Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya. Di sini, di momen ini, bounty dari kedua karakter ini pun terungkap. Boa Hancock mengatakan, "Lepaskan tangan kotormu dariku." Lalu terlihat poster bounty mantan Shichibukai, Ratu Bajak Laut Boa Hancock, bounty 1.659.000.000 berry. Teach lalu balas kata mengatakan, "Zehahaha." Sepertinya mereka memanggilmu ratu karena suatu alasan. Oh, lihat, kau sudah mengubah semua idiotku menjadi batu. Menyusul poster bounty, Yonko Blackbird, Marshall D. Teach, bounty 3.996.000.000 berry. Saat Teach mengatakan hal itu, kita melihat bahkan Katarina Devon dan Vasco Shaw telah berubah menjadi batu. Kobe tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Teach memberitahu Hancock bahwa dia sudah sangat sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatannya. Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya dibangun di atas kecantikannya sendiri, dan jika Teach membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan pengguna Mero-Mero berikutnya tidak akan bisa membalikkannya. Kobe lalu tersadar dan mengatakan bahwa melawan Hancock ternyata menimbulkan masalah yang jauh di luar dugaannya. Teach kemudian berkata, "Situasi seperti ini tidak akan kemana-mana, pahlawan Kobe. Kau yang telah membantuku dalam insiden pelabuhan Rocky, dan berkatmu aku bisa mengalahkan Wang Zi dan menjadi bos di Pulau Bajak Laut. Apakah kau kira kalau aku melepaskannya, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal?" Kobe membalas, "Lantas, bagaimana jika dia tidak membuat semua prajurit kembali normal? Ini akan menjadi masalah besar." Hancock lalu mengatakan, "Aku akan melakukannya jika kalian semua meninggalkan pulau ini." Teach lalu meremas leher Hancock lebih erat dan berkata, "Itu bohong. Saat aku melepaskanmu, kau akan mengubah kami menjadi batu, dan itu akan menjadi akhir bagi kami, kan? Sejujurnya, aku pikir tidak mungkin seorang pria tidak bisa terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sangat sulit, jadi kurasa aku harus membunuhmu saja." Dan tiba-tiba sang raja kegelapan Mayo Silvers Relic muncul. Relic lalu berkata, "Maaf Hancock, aku terlambat." Teach lalu berkata, Raja kegelapan Relic." Relic lalu menghunus pedangnya, mengatakan, "Hei murid Shirohige, aku tidak terlalu matang untuk mengatakannya, tapi aku tidak menyukaimu." Kobe dan para bawahan serta tentunya Teach menjadi panik. Relic terus berbicara, "Hancock, kembalikan semuanya ke keadaan normal. Aku akan menjadi saksinya. Kalian semua harus meninggalkan pulau ini tanpa membuat lagi hal yang bodoh." Flashback pun berakhir. Panel kemudian kembali ke Amazon Lily di masa sekarang, dan kita melihat bahwa Relic tidak datang ke pulau sendirian. Shaki ikut bersamanya, dan kita diperlihatkan identitas asli bahwa Shaki ternyata merupakan mantan ratu kerajaan Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu. Sebuah pernyataan jujur pun diucapkan Relic bahwasannya ada faktor keberuntungan saat dia datang. Relic sudah tua, jadi dia merasa tidak akan bisa mengalahkan Blackbird saat ini. Wup, jujur sekali kakek Sugiono ini ya. Relic lanjut mengatakan bahwa tampaknya Merin percaya bahwa mereka bisa menggantikan Shichibukai dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau itu. Marigold dan Sandersonia lalu berkata bahwa di akhir pertempuran, 2 orang anak itu mereka tidak tergores satu luka pun. Dan anehnya, salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan mereka ketika dia masih kecil. Marigold dan Sandersonia melihat gambar wajah Seraphim yang digunakan Merin di Amazon Lily. Wajahnya sama persis dengan wajah Boa Hancock saat masih kecil, meski pupil matanya berbentuk bintang. Chapter pun berakhir dengan kapal Merin yang melaporkan apa yang terjadi di Amazon Lily. Seorang Merin berkata, "Iya pak, kami berhasil sampai di pelabuhan Kepala Telur, tetapi Kapten Kobe telah diculik." Pada gambar terakhir kita melihat halaman surat kabar dengan foto Kobe. Narator mengatakan bahwa Kapten Kobe, pahlawan insiden pelabuhan Rocky, telah diculik oleh Yonko Blackbird dan kru bajak lautnya. Situasinya saat ini tidak diketahui.
Yosh, begitulah review chapter 1059 yang bisa Mimin sajikan bosku. Kalau boleh ngerangkum dikit sih, di chapter ini akhirnya para petarung perang Wano sudah jauh meninggalkan pulau. Bahkan Marco sudah sampai di kampung halaman Shirohige. Lalu dengan flashback di pulau Kuja, kekuatan mengerikan pasifista baru yang dibawa Koby dan krunya cukup barbar membuat pulau para wanita itu kacau, menyusul kemudian kedatangan Sang Yonko Blackbird yang ikut dalam perburuan mendapatkan Boa Hancock. Bounty Blackbird dan Hancock pun terungkap, menyusul fakta bahwa Koby pernah membantu Blackbird mengalahkan Wang Zi saat insiden Rocky Port yang melambungkan namanya sebagai pahlawan di sana. Lantas, mengapa ia membantu Blackbird saat itu dan mengapa saat ini dia malah ditangkap oleh Blackbird? Apakah Koby bisa selamat karena ada Aokiji sebagai orang dalam? Pastinya sangat seru untuk kita nantikan bosku.